Bayangkan kamu sedang bersinar di puncak karier, lagu-lagu kamu didengar jutaan orang, fans memujamu, dan nama kamu selalu jadi sorotan media. Tapi, tiba-tiba, sebuah laporan polisi muncul. Bukan karena skandal pribadi, bukan juga karena gosip asmara, tapi karena lagu yang kamu nyanyikan. Inilah yang sedang dialami oleh Lesti Kejora, seorang penyanyi dangdut papan atas yang kini harus berhadapan dengan masalah hukum terkait hak cipta. Apa sebenarnya yang terjadi? Kasus ini mulai ramai dibicarakan sejak sebuah laporan masuk ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut menyebut nama Lesti Kejora sebagai pihak yang diduga melanggar hak cipta atas sebuah lagu. Lagu yang dimaksud kabarnya adalah karya dari pencipta lagu yang merasa tidak mendapatkan izin, apalagi kompensasi atas penggunaan lagunya. Menurut keterangan awal yang beredar, pencipta lagu tersebut merasa bahwa lagunya telah dipopulerkan oleh Lesti tanpa melalui prosedur yang semestinya. Tidak ada kontrak resmi, tidak ada pembagian royalti, dan yang paling disoroti, tidak ada izin tertulis. Padahal, dalam dunia musik profesional, hal-hal seperti ini sangat penting. Hak cipta bukan hanya soal dokumen legal, tapi juga soal menghargai jerih payah seseorang dalam menciptakan karya seni. Pihak pelapor pun melangkah lebih jauh. Ia menyebut bahwa lagu ciptaannya sudah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dan dengan bukti tersebut, ia merasa cukup kuat untuk menempuh jalur hukum. Tujuannya bukan hanya menuntut kompensasi, tapi juga memberi efek jera bagi siapapun yang memakai karya tanpa izin. Di sisi lain, pihak Lesti Kejora hingga kini masih belum memberikan pernyataan resmi secara lengkap. Namun, tim kuasa hukumnya dikabarkan tengah mengumpulkan bukti dan menyusun klarifikasi. Mereka menyebut bahwa Lesti selama ini hanya membawakan lagu-lagu yang sudah dikelola oleh label dan manajemen secara profesional dan tidak tahu-menahu soal urusan legalitas di balik layar. Pertanyaannya sekarang, jika memang ada kelalaian, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Penyanyinya, manajemennya, atau label rekamannya? Kasus ini jelas bukan sekadar masalah personal. Ini adalah cerminan dari betapa krusialnya kesadaran tentang hak cipta di industri musik kita. Banyak seniman yang masih kurang edukasi soal perlindungan hukum terhadap karya mereka. Dan sebaliknya, banyak juga pelaku industri yang seenaknya memakai karya orang lain tanpa izin, lalu bersembunyi di balik popularitas. Lesti Kejora mungkin bukan satu-satunya artis yang pernah menghadapi situasi seperti ini. Tapi karena namanya besar, kasus ini jadi sorotan. Dan publik kini menunggu bagaimana kelanjutannya, apakah akan ada permintaan maaf, penyelesaian damai, atau justru berlanjut ke meja hijau? Datang ke Polda dan barusan aja selesai membuat laporan untuk Adinda Lesti Kejora, Lestiani ya, namanya Lestiani. Yang mana kami coba untuk mengirimkan somasi sebanyak 2 kali, cuman tidak ada tanggapan. Ya kami kasih ruang waktu udah sebulan, ya akhirnya kami bikin laporan. Paling nggak datang dong ke rumahnya. Udah tahu kan kita sudah kasih yang namanya haki ya, hak cipta dari publishernya langsung, dan itu istilahnya cukup kuat ya di hukum. Dan publisher itu bertanggung jawab akan lagu-lagu tersebut. Ya kan, di televisi aja itu, televisi kalau tanpa izin nggak boleh, apalagi penyanyi. Awalnya memang itu dipopulerkan oleh Teh Iis Dahlia, dan memang ada kontraknya memang sama Iis Dahlia, bukan sama Lesti. Jadi kalau memang Lesti mau menyanyikan, harusnya dia ada kontrak atau agreement dengan publisher dan penciptanya. Teis memang yang mempopulerkannya itu 10 tahun yang lalu. Kita ada haki dari publisher. Ini hak ciptanya dari publisher langsung.